Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzakiah, nomor induk mahasiswa 1901257 dari Prodi Pendidikan Geografi 2019 kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai survei geologi dan geofisika. Yuk, kita bahas. Survei geologi dan geofisika. Apa sih sebenarnya survei geologi dan geofisika itu? Survei geologi adalah penyelidikan secara sistematis dan rinci atas struktur fisik batuan yang membentuk lapisan paling atas dari kerak bumi. Dalam survei geologi terdapat ilmu geofisika yang dapat dimanfaatkan dalam penyelidikan kebumian seperti mitigasi bencana, eksplorasi geofisika. Nah, ngomong-ngomong tentang eksplorasi geofisika nih, apa sih pengertian dari geofisika eksplorasi? Nah, eksplorasi geofisika adalah kegiatan penjajakan struktur geologi yang cocok bagi pengumpulan minyak bumi dengan menggunakan peralatan geofisika seperti gravimeter, magnetometer, dan seismometer. Nah, dalam eksplorasi geofisika ini terdapat eksplorasi minyak bumi. Nah, eksplorasi minyak bumi ini dilakukan seperti pemetaan lapangan sebagai alat menentukan lokasi macam-macam formasi secara tepat. Batuan-batuan dikumpulkan dari masing-masing bagian lapangan yang dipetakan dan diselidiki untuk menentukan umur, urutan, kronologis batuan demi mengetahui posisi struktur yang mengandung minyak. Selain itu pula ada eksplorasi mineral dan logam. Dan juga dalam survei geologi ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Untuk pemanfaatan ilmu geofisika ini, maka diperlukan metode-metode yang sesuai. Hal ini yang membuat terdapat berbagai metode-metode geofisika. Menurut Philip Carey tahun 2002 dalam bukunya yang berjudul An Introduction in Geophysical Exploration, yang pertama ada metode geolistrik atau bisa disebut dengan metode resistivity atau tahanan jenis. Metode ini menggunakan medan potensial listrik di bawah permukaan sebagai objek pengamatan utamanya. Kontras resistivity yang ada pada batuan akan mengubah potensial listrik bawah ke permukaan tersebut sehingga bisa kita dapatkan suatu bentuk anomali dari daerah yang kita amati. Selanjutnya ada metode seismik refraksi. Gelombang seismik merupakan gelombang mekanis yang terjadi di muka bumi, baik yang disebabkan secara alami maupun buatan manusia. Adapun pengertian refraksi secara harfiah adalah pembiasaan. Dalam metode seismik refraksi ini, parameter yang terukur adalah waktu tempuh gelombang seismik. Dan sifat fisika yang digunakan adalah densitas dan modulus elastisitas. Selanjutnya, ada metode GPR, Ground Penetrating Radar. Metode Ground Penetrating Radar atau GEOT radar merupakan salah satu metode geofisika yang mempelajari kondisi bawah permukaan
berdasarkan sifat elektromagnetik dengan menggunakan gelombang radio dengan frekuensi antara 1 sampai 1000 MHz. Dan parameter yang terukur yaitu waktu tempuh dari sinyal radar yang terrefleksi, dan sifat fisika yang digunakan adalah konstanta dielektrik. Selanjutnya, ada metode graviti. Metode graviti adalah salah satu metode eksplorasi dalam geofisika yang memanfaatkan sifat daya tarik antar benda yang didapatkan dari densitasnya. Jadi, prinsip eksplorasi dengan metode graviti ini yaitu mencari anomali graviti pada subsurface. Parameter yang terukur adalah perbedaan medan gravitasi, dan sifat fisika yang digunakan adalah densitas. Selanjutnya, ada metode magnetik. Survei magnetik merupakan metode eksplorasi geofisika yang mengukur medan magnet bumi di setiap titik yang ada di muka bumi. Penggunaan metode magnetik berdasarkan pada adanya anomali medan magnetik bumi yang diakibatkan oleh adanya perbedaan sifat kemagnetan dari berbagai macam batuan. Dalam kegiatan eksplorasi, survei magnetik dapat dilakukan di darat, laut, maupun di udara. Adapun parameter yang terukur ialah perbedaan medan magnet. Sifat fisika yang digunakan yaitu suseptibilitas magnetik dan remanen. Nah, dari beberapa metode geofisika tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan dari survei geofisika itu sendiri. Masing-masing metode geofisika memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap parameter fisika yang diukur. Sebagai contoh, jika ingin melakukan eksplorasi mineral logam, akan jauh lebih efektif menggunakan metode magnetik dan elektrik dibandingkan dengan menggunakan metode gravitasi. Metode geofisika dibagi menjadi 4 metode utama, yaitu metode seismik, metode gravitasi, metode magnetik, dan metode elektrik. Pada metode elektrik ini dibagi lagi menjadi metode resistivitas, induksi polarisasi, potensial diri, elektromagnetik, dan radar. Perbedaan dari keempat metode tersebut pendahuluan atau dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. Yang kedua, ada pemancangan atau penandataan titik-titik ukur dalam areal target. Yang ketiga, ada pengukuran lapangan. Yang keempat, ada pembuatan peta-peta geofisika. Yang kelima, ada penarikan garis-garis isoanomali. Yang keenam, ada penggambaran profil. Yang ketujuh, ada interpretasi anomali. Idealnya, kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus, dan berkelanjutan dengan menggunakan metode geofisika yang disesuaikan dengan kebijakan penambangan. Ya, walaupun dalam proses penambangan tentunya seringkali terjadi hambatan ataupun kegagalan. Contohnya adalah kehadiran noise pada data yang digunakan untuk melakukan suatu pengukuran. Bahkan ada juga kendala berupa ketidaklengkapan data bahkan kurang data.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.